Lalu di sini ada funnel yang bawah. Ini kalau dilihat begini. Ada apa lagi di sini tadi? Ada namanya retensi. Ada apa lagi namanya? Increase of transaksi. Ada namanya lagi tadi namanya referensi. Nah, maka PR kita berikutnya adalah bagaimana membuat lebih optimal funnel yang bawahnya. Kalau dilihat, ini membuat orang apa targetnya? Membuat orang beli lagi atau datang lagi, beli lagi, beli lebih dan mereferensikan, ya, mereferensikan. Nah, sehingga 3 hal yang tadi sudah dibahas sama Mbak Putri, bagaimana membuat orang ada balik lagi, beli lebih, mereferensikan. Nah, tadi sudah ada kunci-kuncinya, bagaimana membuat servis yang baik yang membuat orang puas sehingga ratingnya bagus. Bagaimana kita membuat program agar orang beli lebih banyak, ya. Dan juga bagaimana membuat orang mereferensikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga harus diukur. Harus ada ukurannya. Berapa konversinya, programnya apa? Dan kalau kita lihat coba, yang di atas dari besar mengecil, tapi kalau yang di bawah dari kecil justru membesar. Nah, sehingga menjaga atau mempertahankan existing customer ini itu akan sangat powerful. Kenapa? Karena dari sedikit menjadi banyak, dari sedikit menjadi banyak. Bisnis saya punya bisnis yang namanya Sinergi Business Solution, salah satunya Sinergi Business Solution, yang kita fokus dengan yang kita fokus dengan coaching corporate coaching ataupun ke government. Saya nggak punya divisi marketing. Ini saya nggak punya divisi marketing. Teriak klien kamu tuh sampai setahun sampai 2 tahun ke depan. Kenapa kok bisa? Padahal nggak pernah punya divisi marketing. Saya nggak pernah menawarkan orang untuk saya coaching, tapi antriannya bisa sampai panjang. Karena apa? Kekuatannya ada di sini. Kekuatannya ada di funnel bawah. Sejak awal 2015-2016 saya masuk dalam dunia konsultan manajemen bisnis, bahkan ketika saya masuk ke pemerintahan, itu kami nggak punya marketing. Itu yang terjadi. Dari mana? 2015 pertama kali saya nanganin klien, itu jauh sekali di Pekanbaru, ya. Dia punya defisit waktu itu hutang kurang lebih sekitar hampir 12 miliar. Bingung usahanya mau digimanakan. Akhirnya saya datang ke sana tiap bulan, kita bagaimana bisa optimal. Ketika bisnisnya dia bertumbuh jadi lebih baik, akhirnya apa yang saya lakukan? Pokoknya tiap bulan bagaimana caranya membuat dia bisa optimal. Namanya apa kalau di sini? Wow service. Service yang baik. Jadi kuncinya kalau di sini tadi retensi itu karena apa? Karena orang puas. Prinsip saya sederhana. Ya udah pokoknya bagaimana klien puas. Wow service yang baik, datang tepat waktu, saya beri apa yang dia butuhkan. Walaupun durasi coaching itu harusnya cuma 3 jam, tapi kalau dia butuh sampai 4 jam, 5 jam, saya overtime, nggak kita cas dan seterusnya. Bahkan banyak bahas hal-hal yang lain di luar dari bisnis. Kita temukan dengan relasi jejaring dan investor. Dan akhirnya apa? Pelan bisnisnya bangkit, bertumbuh. Bahkan sampai keluarganya, anaknya jadi dekat juga, kira-kira gitu. Nah ini anak-anaknya pebisnis juga. Akhirnya dari situ apa? Pas selesai dia bilang, Coach, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya nggak bisa balas apa-apa. Tapi saya sangat puas banget. Saya sudah cerita ke teman-teman saya, banyak yang minta didampingi sama Coach Ridwan juga. Aduh, betul Bu, saya nggak punya waktunya, saya bilang gitu. Tapi akhirnya dari situ direferensiin ke beberapa klien saya yang lain. Suku sedang punya lagi ada apa? Itu semuanya saya nggak pernah promosi. Tapi dari mana? Dari referensi. Nah ketika dapat satu itu direferensikan, saya bingung gitu waktu itu. Kalau dikontak, saya dapat referensi dari ibu ini gitu ya. Terus sudah mau saya minta untuk dampingin perusahaan kami gitu. Ya sudah saya dampingin. Dan waktu itu saya belum menentukan, maksudnya belum mencantumkan tarif. Jadi semuanya bebas lah gitu ya. Jadi saya nggak tentukan. Pas dia datang, saya sudah dapat info. Tapi saya pengennya profesional. Jadi ada MOU-nya, di depan jelas akadnya, bayarnya berapa. Oke, saya bilang, saya mah nggak pernah tentukan tarif, sok atur aja sendiri. Oke, kalau gitu, udah datang. Pada saat sudah datang, kita buat MOU, terus dia bilang, MOU-nya udah dibuat,
nilainya masih dikosongin, saya disuruh ngisi. Saya hitung berapa ya, kayaknya mungkin itu awal-awal 2015. Karena masih belum orientasinya benar-benar profesional banget, pengen niatnya waktu itu bantu. Saya habis bangkrut, guru saya cuma ngajarin bantu orang lain agar Allah bantu kamu, kayak begitu. Nah, tapi akhirnya saya bantu dia dan saya nggak bantu tarik, pokoknya tugas saya aja bantu orang aja. Nah, terus sama saya tuh untuk saya tim administrasi dan lain-lain ya paling kurang lebih sekitar 100 juta cukup lah gitu ya, 100 juta. Ketika saya tulis 100 juta dia bilang saya nego ya mas. Nah katanya tadi mau tak profesional.